Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan pembelajaran 4. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, supaya kalian diberikan kemudahan, kelancaran, kefahaman yang baik, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan bab tentang ayo membayar zakat, pengertiannya dan macam-macamnya. Anak-anak, hidup kita ya, hidup manusia itu di dalam dunia tidak ada yang sama, tidak ada yang sempurna ya. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Umat Islam itu ditakdirkan mempunyai kelebihan harta, kelebihan pikiran, kelebihan, banyak sekali kelebihan dan kekurangan masing-masing, tiap orang berbeda. Diwajibkan untuk menafkahkan. Jika kita punya kelebihan harta, maka kita diwajibkan untuk menafkahkan sebagian harta kita, harta yang kita miliki, bagi fakir miskin. Nah, kewajiban menafkahkan harta kita ini ada yang wajib, ada juga yang sukarela. Menafkahkan harta itu menjadi wajib jika harta yang dimiliki itu telah memenuhi syarat-syarat tertentu ya, nanti ada syarat-syaratnya. Nah, kewajiban mengeluarkan itu sebagian harta ini disebut dengan zakat. Nah, zakat ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, yang ketiga. Zakat terdiri dari dua macam, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Nah, orang yang berzakat telah membantu orang lain meringankan beban penderitaan orang lainnya. Nah, terhadap sesama muslim harus saling tolong menolong, karena sesama muslim adalah saudara. Kalau ada orang yang kesusahan ya kita tolong, kita bantu jika kita ada ya. Jangan kikir itu pelit gitu ya. Karena sebagian harta kita ini milik orang lain, ada hak orang lain juga, tidak sepenuhnya milik kita ya. Jangan eman-eman. Kalian jangan beranggapan jika kita punya harta kemudian kita bagikan kepada orang lain itu akan berkurang. Itu tidak benar ya. Jangan beranggapan seperti itu. Karena apa? Allah akan melipat gandakan apa yang kita keluarkan, Allah akan menggantinya. Jadi kalian jangan khawatir gitu ya anak-anak. Nah, pengertian zakat di sini berarti mensucikan atau membersihkan. Ini secara harfiah atau secara bahasa ya. Maksudnya mensucikan jiwa kita, membersihkan harta kita ya. Secara istilah itu membersihkan, memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib ain atau fardu ain bagi kaum muslim yang hartanya telah mencapai nisab. Nah, bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, jelas kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa karena hukumnya wajib gitu ya. Kemudian ini zakat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta
orang-orang yang ruku, gitu ya anak-anak. Kemudian macam-macam zakat. Nah, di sini tadi Ibu sudah menyebutkan ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Di sini Ibu akan menjelaskan zakat fitrah terlebih dahulu, gitu ya anak-anak. Zakat fitrah ini adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf atau orang Islam atau balik dan berakal. Nah, pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan, gitu ya anak-anak. Nah, bahan apa yang bisa kita gunakan untuk berzakat? Contohnya beras, gandum, jagung, sagu, ya, itu bisa. Kemudian contoh lain uang, boleh uang. Ini sebagai apa? Sebagai pengganti makanan pokok, begitu ya. Jadi zakat fitrah ini mulai disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, ini hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Besarnya zakat setiap jiwa berapa? Ya, 2,5 kilo atau 1 sak atau 3,5 liter. Itu setara dengan 2,5 kilo. Ada juga yang 2,7, ada yang 2,8 juga. Nah, zakat fitrah ini berguna untuk apa? Membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita, ya, untuk mensucikan gitu nih, untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa. Bagi orang yang berpuasa atau yang berzakat, dari ucapan kita yang kadang sengaja atau tidak sengaja, kadang ucapan kita ini tidak baik, kotor, dan perbuatan yang kita lakukan ini tidak berguna serta untuk memberikan makan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri, ya. Jadi zakat fitrah ini mempunyai kedudukan yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan zakat fitrah itu jiwa setiap muslim itu disucikan, pahala orang yang berpuasa diberikan, dan fakir miskin ini merasakan bahagia serta tercipta hubungan harmonis antara yang kaya dan yang miskin, gitu ya. Jadi dinamakan zakat fitrah. Kenapa? Tadi karena bertujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa. Dan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak kecil, dewasa, laki-laki atau perempuan, gitu ya, merdeka dan budak. Nah, waktu membayar zakat ini penting ya anak-anak. Waktu membayar zakat ada 4, ada mubah, wajib, afdol, dan haram, gitu ya. Bisa dikatakan mubah pada tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi boleh, mubah itu boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan awal mulai kita berpuasa itu kita boleh membayar zakat. Jadi membayar zakat itu tidak harus pada akhir Ramadan, begitu ya. Dari tanggal 1 Ramadan, dari mulai kita berpuasa itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat hingga akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu wajib, ya, itu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu setelah sejak matahari terbenam, sholat maghrib itu sampai sebelum sholat subuh itu wajib. Kemudian waktu lebih utama atau afdol itu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, gitu ya, atau 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal. Kemudian haram, zakat itu bisa jadi haram jika setelah selesai sholat Idul Fitri sampai
terbenamnya matahari pada tanggal bulan 1 Syawal itu kalian sudah baru melaksanakan membayar zakat. Nah, itu haram hukumnya. Jadi kalau kita membayar zakat ketika setelah sholat Idul Fitri, maka sudah tidak dinamakan zakat lagi, melainkan dinamakan apa? Iya, sedekah atau sodakoh biasa gitu ya. Nah, kemudian syarat wajib zakat fitrah yang pertama yaitu beragama Islam, pasti itu ya, beragama Islam. Kemudian masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, belum meninggal ya, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Kemudian apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika ada orang yang mau melahirkan itu yang anak, ketika orang yang mau melahirkan itu, nah bayinya ini sudah lahir sebelum terbenamnya pada hari terakhir bulan Ramadan, itu diwajibkan bayi ini untuk membayar zakat ya. Tetapi kalau setelah sholat Idul Fitri, maka bayi ini tidak diwajibkan membayar zakat gitu ya. Pada bulan Ramadan, pada hari terakhir bulan Ramadan itu masih diberikan kewajiban. Nah, yang keempat itu memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Kalau kita mempunyai kelebihan bahan pokok, memiliki banyak makanan ya, beras contohnya, kita berikan ya, kita wajib untuk berzakat gitu ya. Nah, setelah syarat ada juga rukun zakat fitrah. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama niat, kita harus punya niat ya. Jadi ketika kita membayar zakat, kita harus ikrar, harus niat gitu ya, harus membaca niat terlebih dahulu. Yang kedua ada muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat fitrah. Kemudian mustahik itu orang yang menerima. Kalau ada yang memberi, berarti ada yang menerima. Kemudian ada harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, kemudian orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, yang pertama fakir, orang fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap. Itu namanya fakir. Fakir itu beda dengan miskin. Kalau fakir tadi itu orang yang tidak mempunyai harta benda ya atau penghasilan. Kalau miskin itu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, tidak cukup untuk kebutuhan. Kemudian yang ketiga amil zakat. Itu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima. Itu namanya amil zakat. Kemudian yang keempat mu'alaf. Tahu kan mu'alaf? Ya, orang yang baru masuk agama Islam dan ia itu masih imannya masih lemah ya. Kemudian yang kelima riqab itu budak yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya jika sanggup membayar dengan tebusan sejumlah uang ya, atau orang yang memerdekakan budak. Yang keenam gharim itu berhutang gharim. Jadi orang yang berhutang, jadi dia itu tidak sanggup untuk membayar hutang, sedangkan hutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi orang yang punya hutang sedangkan dia tidak mempunyai uang untuk memenuhi
kebutuhannya itu. Yang ketujuh, fisabilillah. Itu orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak mendapat upah atau gaji untuk kepentingan di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir. Jadi musafir ini orang yang orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal gitu ya. Ini biasanya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu nggih. Jadi mereka tidak mempunyai bekal. Nah, ini berhak untuk menerima zakat. Nah, dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ini diutamakan diberikan kepada yang nomor 1, 2, yaitu apa tadi? Ya, fakir dan miskin. Tujuannya apa? Agar kebutuhan fakir miskin ini pada hari raya dapat terpenuhi, sehingga apa? Mereka tidak meminta atau mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya pada hari raya Idul Fitri gitu ya. Nah, kemudian hikmah zakat yang pertama bagi muzaki, membersihkan jiwa kita, jiwa pembayar zakat tersebut. Yang kedua, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita sudah sholat sunnah, sholat tarawih, sudah sedekah setiap harinya, kemudian sering membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, yang terakhir kita sempurnakan dengan membayar zakat. Kemudian yang ketiga, dapat mendidik diri kita ini agar menjadi jiwa pengasih, jiwa pemurah, jiwa penyayang gitu ya, kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bisa mendorong manusia untuk selalu bersikap jujur dan tanggung jawab atas apa yang dimiliki. Kemudian mengingatkan manusia bahwa harta yang kita miliki, harta kekayaan itu hanyalah sebagai titipan dari Allah semata ya. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah zakat bagi mustahik yang pertama, menolong orang yang kesusahan, meringankan beban ekonomi, menghindarkan para mustahik untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, yang tercela, contohnya iri hati, rampok, pencurian dan sebagainya. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat gitu ya. Nah, terutama untuk fakir dan miskin. Yang kelima, menjalin persaudaraan yang erat sesama muslim. Nah, tadi itu penjelasan dari Ibu. Kemarin kalian sudah Ibu beri tugas, silahkan kalian kerjakan. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini kalian bisa memahaminya. Jika kalian belum paham, silahkan kalian bertanya kepada Ibu. Jangan malu ya. Jangan malu, bertanyalah sesuatu yang belum kalian pahami. Ya, kiranya hanya itu yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.